Kalau kita bikin bisnis cuman mikir duit aja, itu kayaknya nggak etis deh. Atau udah biasa. Mentawai itu untuk informasi destinasi surfing terbagus. Dan ombaknya juga terbagus di dunia. Akhirnya si bule ngeliat, nih kok orang dari tadi ngelamun, gak make upan, mandi udah 2 hari gak mandi. Bener, karena galau. Berarti kalau kita mandi 2 hari gak mandi bisa dilirik bule nih. Iya. Gak tahu, bener. Selamat datang lagi di Podser Uni, podcast seru bareng Uni. Kita kedatangan tamu dari jauh, say. Orang Minang yang sukses di negeri sana. Negeri apaan tuh? Nah, ini kita penasaran karena bintang tamu kita ini orangnya cantik banget, pengusaha hebat, udah sukses di berbagai bisnis. Nah, kita akan kupas secara tuntas. Siapa bintang tamu kita sekarang adalah Yuyun. Halo Yuyun, selamat datang Yuyun. Aduh, kabar nih say? Kabar baik. Kalau nanya kabarnya hari ini baik, tapi ya ditodong dan todongannya sukses ya Niria ya. Iya benar. Karena kita harus memberi inspirasi ke sultan-sultan di luar sana. Gimana jadi wanita hebat, jadi wanita sukses tuh pengorbanannya tidak gampang, tidak seperti yang mereka lihat kita sekarang. Nah, sekarang karena aku bilang Yuyun tuh kenapa hebat, nah itu kita mau kumpas nih kenapa Yuyun nih sampai tinggal di Australia. Bisnis Yuyun kenapa nih oke semua. Nah kita butuh kumpas nih Yuyun. Oke, jadi sekarang ini kita akan bercerita sedikit nih. Yuyun sekarang lagi sibuk apa nih? Sekarang kalau yang saat ini lagi mau fokus banget sama usaha keluarga, usaha suami dan istri, kita buka resort. Oke, resort ya. Di mana? Resort kita buka di Mentawai Island. Mentawai Island. Tepatnya kalau orang ngelihat itu Sumatera Barat. Sumatera Barat. Kalau dikupas lagi dulu Mentawai itu kabupatennya masuk ke Kabupaten Padang Pariaman. Nah sekarang mereka udah punya kabupaten sendiri. Berarti sekarang ini lagi mempersiapkan resort yang akan opening ya? Iya. Kira-kira dikasih clue-nya kapan tuh openingnya? Openingnya harusnya bulan April. Bulan April. Tapi karena kita melihat banyaknya kegiatan di bulan April, kebetulan Ramadan, Lebaran, terus nanti ada beberapa juga dari teman-teman juga mempersiapkan haji, so kita mundurkan ke bulan Mei atau bulan Juni, insya Allah. Berarti kira-kira bulan Juni ya? Iya. Di bulan kelahiranku. Itu pas banget kalau untuk brand opening ya. Harus wajib. Tapi kenapa lu harus milih di Mentawai sih? Padahal ini kan banyak pulau-pulau lain nih, Bali atau orang luar kan pahamnya tuh Bali ya, say. Nah Mentawai kan belum familiar nih, kenapa lu harus milih? Pertanyaan paling bagus. Jadi kita dulu sudah survei. Suami juga pernah sempat buka surf camp. Sama kayak penginapan juga, tapi lebih jatuhnya tuh ke surf camp di daerah Sumbawa. Mungkin saat itu suami masih muda, terus juga belum ketemu Uma Uni Yuyun. Jadi belum ada kolaborasi bisnisnya belum mantap. Iya. Dan ada sedikit mungkin dia tidak jeli tentang dunia perbisnisan di Indonesia. Benar. Jadi dia langsung terjun, tidak mikirkan surat-suratnya, legalitasnya. Iya. Mungkin juga ada unsur kalau kita bilang terburu-buru, tergesa-gesa. Gesa-gesa itu memang nggak bagus. Tidak bagus benar. Ya, akhirnya itu kita bilang resort itu dengan ada beberapa alasan. Terus suami mulai balik lagi ke Australia bekerja. Kenapa dia memilih Mentawai? Pertama suami udah jatuh cinta sama Sumatera Barat. Dan orang Sumatera Barat. Benar. Dan Mentawai itu untuk informasi
destinasi surfing terbagus dan Di- ombaknya juga terbagus di dunia. Di Itu dunia say, Mentawai itu paling bagus. paling bagus. Jadi kalau ini ya apa kita kalau bahas masalah pulau, masalah ombak, masalah tempat surfing, agak miris juga nih. Kadang kalau Yuyun lagi di Australia, Ya. orang nanya, oh kamu orang apa? Kamu orang mana? Dari mana? Indonesia. Kebanyakan orang ngelihat Indonesia itu Bali. Setelah Bali, dia akan ngelihat, oh Bali kan destinasi tempat surfing. Benar. Kebanyakan orang tidak tahu Mentawai ya. Mentawai Makanya Island kita harus kasih tahu karena Mentawai itu di Sumatera Barat di Sumatera dan Barat. tempat yang paling nomor Bagus. satu bagusnya dibanding Bali. Serius Pulaunya cantik banget. Cantik Dan banget. ombaknya bagus. Di situ lo bikin resort. Yes. Oke. Dan konsep kita akan konsep pertama untuk di Mentawai. Konsep Berbeda pertama. dengan konsep yang lain. Lu bisa kasih tipis-tipis nggak konsepnya? Ini tempatnya dia ya. Karena kita belum grand opening, kita Iya. belum launching. Ya. Kita udah mulai buka website juga, sudah Oke. ada Instagramnya. Uh-uh. Tadinya itu kita mau bikin surf resort biasa aja. Iya. Orang-orang pemain surfing biasa. Oke. Tercetus ide baru setelah teman suami ada yang kecelakaan, akhirnya dia lumpuh seluruh badan Di. di Australia. Oke. Tapi dia hobi surfing dari setelah dia recovery, setengah badan baru bisa bergerak dan aktif main surfing. Sekarang dia bergabung di komunitas pemain-pemain surfing yang disability. Oh. Dan itu sudah diakui dunia untuk orang-orang disability yang bisa ke Olimpik, dinamakan para Olimpik. Nah, kalau saya itu merinding sedikit, karena memang mikir kalau kita bikin bisnis cuman mikir duit aja, itu kayaknya nggak etis deh, atau udah biasa. Oke. Bisnis ngomong Iya duit. benar. Tapi bisnis kita ini ada unsur sosialnya juga. Oke. Kita memberi akses untuk orang-orang disability bisa mencapai pulau-pulau terjauh Iya. yang kita saranai dari mereka turun airport, kita bikin busnya yang khusus untuk orang disability. Oke. Kita bikin boatnya nanti juga friendly untuk orang disability. Jadi orang-orang ini dia merasa independen yang tidak harus dibopong karena mereka juga punya sensitivity kayak saya itu nggak cacat. Benar. Jadi kita bikin dia memang bikin perasaan dia memang nggak cacat. Iya. Kamu bisa kok mengakses pulau itu. Benar. Jadi itulah konsepnya kenapa kita bilang pertama yang ada di Sumatera Barat, mungkin di Indonesia juga, friendly dengan disability, bisa surfing, bisa diving, bisa fishing, bisa snorkeling. Wah, itu mantep banget tuh. Dengan adanya di Mentawai Sumatera Barat nih info yang terkeren. Aduh, gila banget. Terus Yuyun, kalau sekarang ini kamu kan lagi sibuk nih prepare nih untuk bikin resort di Mentawai ya. Kegiatan apa lagi nih? Bisnis-bisnis yang lain yang sudah stabil itu skincare. Nah, market kita sekarang itu banyak di Bali. Skincare, saya ini bosnya skincare, makanya nih mata gini-gini ya. Bos skincare di sana. Coba-coba. Jadi sama seperti pembisnis yang lain. Kalau Uniria ingat zaman dulu yang booming teh poci, orang kan juga coba teh poci. Tapi kan pasti ada yang unggulan-unggulan, yang ini masih bertahan, yang ini drop. Sama juga seperti bubble tea, seperti ini, seperti itu. Nah, saya juga coba skincare. Sekarang happening nggak skincare? Yang skincare kembali karena coba-coba bisnis. Tapi Yun tidak mendalami bisnis itu, tidak terjun langsung di situ, cuman sekedar pemodal. Jadi ini pelajaran juga loh ya, untuk orang-orang ngelihat, oh skincare oke, ini itu oke. Kalau kita nggak mendalami, jangan. No, berapapun uang ditanam nggak bakalan sukses. Tapi potensinya ada nggak sih? Potensinya ada, karena sebenarnya kalau produk kita itu sama brand-brand yang lain. Kita nggak perlu sebut namanya, karena tempat pembuatan skincare itu satu pabrik sama tempat
skincare yang lagi happening sekarang. Oke. Yang harganya sampai 700.000, 750.000, 500.000 satu paket. Iya. Dan selebriti-selebriti yang sekarang lagi bikin itu, kita tuh pabrik. Jadi sekarang ilmu buat teman-teman yang lain, branding itu number one. Number one, benar-benar. Terus merek lu, skincare lu sekarang apa, Say? Tetap sama, kita Sebemu ID Skincare, Sebemu. Itu ada story dari nama itu. Sebemo. Sebemu. Sebemo. S-I Sebemu. SIBUMU. Oke, kenapa? Apa tuh storytellingnya? Jadi kita punya nama udah. Ternyata nama ini sudah ada hak patennya. Oh. Kita cari lagi, ada lagi hak paten, ada lagi hak paten. Nah setelah itu ada nama ini nih. Orang itu mau bikin tapi nggak jadi. Terus temenku yang bisnis partnerku di Bali bilang, ya udah, ini gue udah cari nama, ini aja deh. Enggak yang cari nama ini ya. Disitulah terbentuk Sebemu. Nah sembari kita bikin Sebemu saat itu bagus banget. Kita jor-joran, endorse artis, endorse ini, dan sell-nya juga bagus. Sampai kita pernah masukin ke, boleh sebut nggak namanya? Boleh. Kayak Shopee, ya kan? Terus apalagi itu Marketplace, Tokped, ya. Beli. Nah teman-teman juga harus tahu. Barang kita di situ laku hari ini, duit nggak langsung masuk hari ini loh ya. Benar. Itu sama kayak kita masukin barang ke supermarket, benar. Ke mall, apa namanya, konsinyasi. Ya. Nah itu juga harus diperhatikan kalau untuk orang-orang yang pembisnis pemula. Modal awal jangan bangga, oh saya mulai 5 miliar, 10 miliar. Duit gak ada artinya ya. Ada artinya ya. Jadi hati-hati ya, benar. Siap tempur. Kalau ngeluarin duit pejam mata, jangan lihat. Nanti zeronya banyak. Benar. Ya kan? Terus si bisnis partnerku ini kuat banget. Dia bener-bener strong di marketing. Dia bisnisnya itu keren deh pokoknya. Paling keren. Dia bilang, Yuyun kalau satu bisnis kita bikin, yang nombok ini nanti nggak ada. Kalau kita bikin beberapa bisnis, itu nanti bisa saling saling menutupi. Iya benar. Nah kebetulan itu yang saya rasakan sekarang. Yes. Nah kebetulan yang si bisnis partner yang tadi ini, yang si bisnis partnerku ini, Mbak Erlin ini ya, thanks God, I met Erlin 20 years ago, 20 tahun yang lalu di Bali. Dia itu pembisnis unggul. Dari properti, mall, terus pakaian, apalagi itu impor ekspor pakaian juga dari luar. Dulu waktu zamannya CD kopi, ingat nggak? Ingat. Itu aku sampai bingung, income bulanan itu bisa sampai M-an. Itu income-nya dari situ. Dari CD aja. Dari CD kopian aja kan waktu fase booming ya waktu itu. Iya fase booming. Nah waktu dia kasih aku ide, Yun, kamu harus melihat dari aku. Aku gak fokus satu bisnis. Situlah terbentuk lagi yang kita bikin resort wear, baju-baju di Bali juga yang namanya Harper Set. Jadi istilahnya lu berkolaborasi, berbisnis nih. Yes. Benar. Terus setelah bisnis skincare, bisnis apa lagi nih? Setelah skincare, baju-baju casual, baju-baju biasa, terus baju-baju yang kayak ada apa kalau kita bilang tuh yang trendy. Yang bisa dibilang Jakarta sekarang banyak yang kayak Tanah Abang, maksudnya yang mesti friendly buat menengah ke bawah. Jadi kita tuh ada beberapa konsepnya yang menengah ke atas, menengah ke bawah. Terus ada juga yang untuk couple, untuk family. Jadi kalau orang satu tujuan destinasi nih, dia ada anak, istri dan suami. Saat datang ke toko itu, baju anak ada di lantai 1. Baju suami istri ada lantai 2. Jadi mereka udah satu destinasi, udah dapat semua. Benar. Nah seperti itu. Sekarang pun masih mikir lagi nih, mau bikin bisnis makanan. Bisnis makanan. Jadi di awal lu bisnis makanan nih. Mau balik lagi ke bisnis makanan. Awal perjalanan bener-bener dulunya itu di makanan. Di makanan. Tapi makanan sekarang gimana? Masih? No, udah lama. Udah lama. Itu yang makanan dulu panjang ceritanya nanti. Panjang ceritanya.
Oh ya, kita harus bercerita nih. Harus Tapi flashback lagi. iya, tapi sekarang nih gue mau tanya, kenapa lu banyak banget bisnis? Kenapa lu nggak fokus satu bisnis seperti itu? Soalnya kan kita tahu nih sultan-sultan di sana kan juga pengusaha-pengusaha hebat ya. Mereka juga butuh inputan, karena inputan dari luar kita banyak bisnis, banyak cuan. Fokus satu bisnis kita bisa mati ini. Bener. Tapi kan kita butuh masukan juga nih dari Yuyun. Dengan banyak bisnis ini, apa nih lebihnya dan kurangnya? Kalau aku lebih fokus ke diri sendiri. Jadi Oke. mungkin banyak orang beropini, fokus satu aja, jadi nggak ribet, nggak ini Benar, nggak itu, benar. atau juga kita lebih fokus. Itu kan persepsi individu. Oke. Atau ada juga orang yang bisa, gue bisa kok handle 5 bisnis. Oke. Makanya aku selalu bilang ini jawaban yang sebenarnya individu yang bisa menjawab. Karena tergantung tergantung kapasitas mereka masing-masing. Kayak Uni misalnya. Oke. Kalau Uni memang di kapasiti Uni bisa handle 1-2 bisnis, Iya. so Uni yang lebih tahu. Benar. Benar kan? Berarti kita harus balik ke diri kita ya. Kita aja. Kita bisa handle beberapa bisnis, itu Why not? baliknya ke diri kita ya. Apa tidak? Iya. Berarti basic lu di awal tuh apa sih Yun gitu? Karena lu pintar banget nih, banyak bisnis. Lu tuh seorang, siapa sih Yuyun itu gitu? Seorang anak kampung, seorang anak biasa. Oke. Tapi kenapa bisa gitu sesukses ini dan bisa tinggal di negeri orang dengan bisnis yang banyak seperti itu, apalagi bisnis resort. Kita udah tahu ya, bisnis itu nggak gampang say dan punya modal banyak juga. Nah itu aku dengar-dengar tadi nih, gue spill sedikit, itu nggak pakai dana investor atau dana bank. Gila banget kan, bikin resort nggak pakai investor dan dana Insya Allah belum, insya Allah belum pakai bank. Ya itu lu siapa? Lu harus ceritain diri lu gitu supaya yang lain-lain tuh terinspirasi untuk mencapai semua itu gitu. Mungkin dari perjalanan hidup. Awalnya kalau kita bilang dari perjalanan hidup. Terus bisa juga ini buat para sultan yang di sana atau teman-teman yang mau jadi sultan next ya. Iya benar, pintar banget. Ya, jadi jangan berfokus para sultan aja, no, yang mau jadi sultan. Iya. Kalau ini bilang gini, perjalanan hidup. Karena kan dari orang yang udah diterpa dengan segala macam masalah, ujian. Kalau ini lebih fokus bukan masalah sebenarnya atau ujian, tapi lebih ke pengalaman ya. Apapun itu pengalaman, benar. Oke. Jadi ya awalnya kalau sekarang orang bilang kalau lihat rumah mewah diselawatin. Iya benar. Ini kan baru sekarang orang baru tahu. Kalau aku udah dari dulu. Oke. Udah dari dulu ngelihat, sepatunya bagus, kayaknya mau deh. Iya. Ya kan? Itu orang zaman dulu tuh pakai motornya apa ya kalau salah Mio. Iya Aku pengen Mio daripada naik angkot ke kuliah aku pengen itu. Jadi selalu dimotivasi diri sendiri untuk bisa mendapat apa yang kita mau seperti itu ya. Benar. Kalau kita tuh benar-benar ingin menggapai cita-cita kita akan berusaha sekuat tenaga untuk menggapainya seperti itu ya. Berarti Yuyun ini seorang pekerja keras. Pekerja keras, pemikir, idealis, overthinking, short temper itu apa ya? Kalau orang Indonesia bilang short temper itu apa ya bahasa Indonesianya? Sebenarnya gampang marah banget, kayak gitu deh. Temperamen, tapi temperamennya nggak sembarangan. Iya. Hal-hal yang benar-benar udah kayak mentuk banget nih atau deadline, dan itu pun lihat orangnya dulu. Staff kalau misalnya dibilangin besok ya, terus total minggu depan, nah itu baru mulai terpicu itu. Jadi semua pakai komplit. Tapi Yun juga orangnya sensitif. Jiwa kemanusiaannya tinggi. Jiwa kemanusiaan itu pasti di situ, dan itu juga kunci sukses. Karena kalau kita bertolak belakang lagi nih, kalau flashback lagi, kok bisa sukses, kok bisa ini, terus kita ngeliat nih, kita bukan siapa-siapa. Dan orang lain saat itu ngeliat, ini orang nggak bakalan jadi apa-apa. Kenapa? Pertama,
yang sekarang yang Uni lihat ini kan setelah dipoles. Iya, branded Setelah- banget, say. Semuanya tidak ada yang tidak branded. Setelah dipoles, ya Iya. kan, semuanya ini tuh duniawi yang sudah dipoles, yang Iya, inilah itu. benar. Tapi saat itu orang ngelihat nih seorang Yuyun jalan di pinggir kali sungainya Setirubaya, karena kan itu kelahiran Yuyun. Oke. Dia kelahiran di daerah Setirubaya, nama kampungnya itu Penggalangan. Penggalangan. Kadang ngelihat dengar nih orang, ini anak kok hitam banget. Ya Allah, itu umur 7 tahun 8 tahun memori udah kuat loh ya. Sampai Iya. sekarang masih ingat, sampai sekarang masih lihat tuh orang, si ibu-ibu yang ngomongin gitu. Iya. Kan lewat. Ini anak gimana sih bapak ibunya bikin nih anak sejelek ini. Jadi kan itu kayak, ya Allah kok omongannya segitu Jahat banget, banget parah ya. banget kan. Iya. Sampai gue bilang, kayaknya gue gak jelek-jelek banget. Iya. Tapi karena kita udah seperti itu, tampangnya juga seperti itu, penampilan seperti itu, jangankan mikir stylist pun. Iya. Saat itu kan kita cuma mikir makan pagi, siang, dan malam selesai. Benar. Udah kelar. Dapat makannya aja alhamdulillah ya. Dan kita saat itu orang tua single parent. Mau mikir Oke. apa? Boro-boro mau pakai baju yang anak-anak orang di mall-mall. Iya. Kita dibeliin di bawah di bawah matahari, tau gak? Yang Iya, dulu pasar raya. happy banget. Iya, benar. Lima-limanya sekeluarga kalau udah pakai baju kembaran, wis Gila banget ya. kan? Udah bahagia banget. Terus orang tua bilang, yuk jalan-jalan. Abis lebaran dapat uang Iya, THR ya. THR. Kirain mau kemana gitu. Taman Melati. Kalau siapa yang tahu tuh namanya di Taman Budaya Iya. Melati. Duduk foto di belakangnya harimau. Masih ingat nggak? Tahu nggak itu di Iya. belakangnya itu ada harimau. Udah happy banget. Happy banget ya. Jadi mungkin kesederhanaan. Terus kita yang dulu tidak pernah ngerasa kayak kok kita gini. Iya. Kita tidak sama dengan anak-anak yang lain atau keluarga yang lain. Mungkin dari mentality ibu itu, Iya. dari ibu juga yang bikin kita tuh selalu hari-hari kita itu ikhlas menerima. Tapi dalam waktu kita ikhlas menerima, kita selipkan niat tadi, kerja keras tadi, Iya. keinginan kita mau sukses, Iya. keinginan kita pengen one day. One day. Saya kan seperti itu. Oke, gimana gak seperti itu? Jam aja Rolex, say. Kalungnya Hermes, say. Gue jadi gimana gitu, jadi salah fokus, say gitu. Jadi karena inilah pencapaian kita, bukan Yes. kita membanggakan ya Yun ya. Karena dengan kita memakai hal-hal yang kita inginkan itu bikin kita happy Yes, gitu. Bener gak Yun? Karena kalian tahu gak sih Yuyun yang bikin Uni tuh menginspirasi Uni harus pakai tas brand loh Uni harus begini ya, Uni harus pakai begitu ya. Banyak banget dia menginspirasi sampai dari dulu tuh aku kan belum pandai nih pakai tas brand nih. Dia yang support aku nih. Aku beliin LV ya di sini. Lu nanti pakai LV-nya Australia loh ya, bukan Indonesia ya, LV Australia. Australia. Tapi ingat kan yang kita bilang apa, konsepnya adalah penikmat. Nah ini kembali lagi ya, jangan sampai teman-teman di luar sana jadi korban luxury. Ya, jangan, ini kembali lagi kita balik ke bisnis ya, karena Unia sama Yuyun itu sama-sama pembisnis. Beli hal sesuatu itu dari uang yang sudah disisihkan atau uang yang sudah, kasar gini, kita punya uang yang priority dulu ini. Dan jangan memaksa, benar, jangan batas memaksa. kemampuan ya. Sampai nanti teman-teman di luar sana ngelihat aku, ngelihat Neria, bisa menghalalkan segala cara atau untuk mengejar supaya aku dianggap harus beli luxury, tapi melupakan hak-hak dan kewajiban yang di belakang kita. No. Jadi achieve dulu. Sudah ada sesuatu yang di-achieve, baru nanti ada namanya penikmatan. Waktu kita menikmati, waktu kita ini namanya self care, self love. Benar nih ya, bukan maksud mau flexing supaya orang meyakinkan orang kita tuh jangan ya, jangan. Gak perlu dan gak penting. Penting banget. Tapi kalau untuk branding penting. Iya, yes. Kalau branding untuk bisnis, kayak kemarin kan udah cerita sama Uni. Iya. Yuyun tuh anti sosial media. Benar. Tidak mau Instagram, tidak mau Facebook, tidak apalagi mau TikTok, upload story TikTok. Sekarang belum ada. Oh sampai Terus gak mau upload story. Jadi
seseorang yang benar-benar penikmat. Penikmat. Kayak jalan-jalan sama suami, boro-boro story Iya. kamera pun kita nggak bawa. Iya, Benar-benar benar. nikmatin. Kayak suami itu pernah bilang kata-kata gini, kamera terbagus itu di mata kamu. Jadi gini, kamera terbagus itu di mata kamu. Nah, ini cerita-cerita di mata kamu nih. Aduh. Maksudnya merekam sesuatu itu yang memorinya nggak bakalan habis. Karena apa? Cerita yang jelek-jelek zaman kita kecil aja waktu yang zaman kita kecil dibilangin orang, "Kamu kok jelek?" Rekam kan? Iya. Apalagi mata kita kan Allah kasih yang benar-benar unlimited banget yang nggak bisa teknologi canggih apapun meniru Benar. Canggihannya. Jadi di saat buka bisnis awal-awal di Bali waktu itu, iya. disitulah tim media saya yang, Bu, mohon maaf, mulai dari sekarang Ibu sudah harus jaga-jaga sikap. Kalau bikin status story yang baik-baik saja. Iya. Terus kalau tiap hari kalau Ibu bisa, kan Ibu sering lari pagi, Ibu sering mancing, Iya. misalnya weekend Iya. sama keluarga atau tamasya atau apa, pokok kegiatan kayak Ibu kegiatan sosial Sosialita, atau iya. apa yang Ibu lakukan sama teman-teman, record. Iya. Aku bingung dong. Iya. Dan berarti nggak ada privasi lagi. Kalau Benar. semua saya record dan semua saya tunjukkan ke publik, nggak ada lagi privasi. Benar. Dan dia bilang apa? Kalau Ibu sendiri, maksudnya tidak ada bisnis, tidak mau menginspirasi orang lain, silakan. Iya. Tapi kalau mau menginspirasi orang banyak, Ibu mau memaintain bisnis ini, branding itu penting di urusan bisnis, ya. Benar. Di garis bawahi untuk bisnis branding Penting banget. Berarti balik kita ke cerita tadi tuh lu dulu tuh berasal dari keluarga biasa. Nah, gimana ceritanya sampai lu pergi ke Australia atau ketemu nih kekasih hati di negeri jauh gitu? Kita butuh cerita juga lucu. Iya, Mungkin ada beberapa teman-teman di luar sana yang kenal aku, kita juga punya cerita yang sama. ya. Dibilang cerita lucunya gimana ya? Awal-awalnya itu gini, udah coba kok Ya. pacaran, ini kan flashback lagi, pacaran Harus sama orang flashback. Indo, Oke. terhalang restu Orang tua. ya. Terus Seperti aku. ya, Iya. coba lagi yang kedua, dekat sama orang Minang. Karena gini, Iya. keluarga dari ibu tuh banyak banget yang sudah menikah sama beberapa bule. Oke. Jadi ibu itu pengen anaknya kalau dapat jangan deh, ya jangan bule semua ya, semua gitu. At least salah satu atau apa gitu. Orang awak namanya. Ya, orang awak. Jadi udah di stereotip sama ibu, orang awak salah, orang Minang salah gitu kan. Karena tadi ibu kawin sama orang luar dari Minang, orang luar Jawa gitu, luar Jawa. Terus juga gitu kan. Iya, benar. Ya. Dapat lagi nih, ternyata beda adat. Kalau di Pariaman kan perempuan Bali laki-laki. Beli laki-laki. Beli laki-laki. Kalau di Solo bukan beli sih, mencukupi perempuan gitu. Benar. Gak jadi juga, karena saling gontokan. Kenapa sama bule? Ini kan udah melalang buana juga. Gak mau fokus lagi karena setiap ditanya kapan nikah, kok gak ada pacar, kok gak ini, nanti jadi gadis tua, perawan tua. Terbang ke Bali, kerja di hotel. Walaupun ibu gak setuju. Dulu kerja di Hotel Kartika Discovery Bali. Dan itu hotel paling top saat itu. Saat itu. Dan jadi resepsionis tanpa ada lulusan perhotelan, tanpa ada basic perhotelan. Bahasa Inggrisnya pun bisa dibilang 5%. Bener. Yes, no, okay. Good morning, good afternoon. Yes, I understand. Kalau saya little I can. Jadi saat itu ya saya bahasa Inggrisnya mempersingkat, kalau bilang okay, yes, biar kita pergi. Iya, benar. Nah, ibu suruh balik ke Padang. Nggak tahu kenapa ibu bilang Yun di Padang aja, nanti kerjaan pasti banyak. Ketemu sama si suami ini, qadarullah dia suka main surfing,
suka main pergi sama sama bot. Jadi kayak VCR gitu, kayak kapal VCR. Sometimes dia pergi pakai ke surf resort juga. Dia itu temennya Abang Yun. Oh, temennya Abang Yun. Nah saat itu kan dia masih galau. Yang tadi kita biasa kerja nggak kerja. Akhirnya bantu-bantu ibu di kafe ibu. Ibu ada kafe dulu di daerah Surabaya. Yang namanya orang galau. Kita ditanyain kapan nikah. Ada pacar ketemu terus nggak jadi nikah. Akhirnya si bule ngeliat. Nih kok orang dari tadi ngelamun. Gak make upan, mandi udah 2 hari gak mandi. Oh, Bener, karena galau. berarti kalau kita mandi 2 hari nggak mandi bisa dilirik bule nih. Iya. Gak tahu, bener. Aku tuh bener-bener galau, gak mandi 2 hari. Yang penting hari itu bantu ibu aja gitu kan. Ibu bilang, Yun tolong ada tamu. Yaudah ada. Karena kita 3 saudara. Ya. Kakakku itu dari kafe ibu nih. Ini kembali cerita lama lagi ya. Kita alhamdulillah dari keluarga yang sederhana. Allah lancarkan dan Allah kasih rezeki dari segi karir. Allah kasih rezeki itu dari ditempatkan di tempat yang lebih layak lagi. Jadi kakakku yang pertama itu dari cuma sekedar tukang masak di kafe kecil, sekarang jadi chef di Belanda. Oke, kakak kandung lo. Yes. Oke. Yang nomor 2, yang tadinya cuma bantu-bantu pasangin payung tenda kafe, susunin kursi, sekarang dia sudah punya bisnis sendiri dan punya beach bar di Seminyak Bali sendiri. Oke, di Seminyak Bali. Nah, Kak Iyun sendiri yang tadinya memang khusus karena yang paling lentik jarinya saya, yang kukunya panjang saya, ibu bilang kamu gak usah masak, kerjanya entertain tamu aja. Datang, mau pesan apa Pak? Iya Pak, gini gitu aja udah digaji ibu gitu kan. Taruh, duduk. Si bule ngeliat yang lain pada happy. Ini kok manusia tadi dia gini pas duduk kan bengong lagi. Dia bilang ke abang, saya suka perempuan itu. Perempuan itu siapa? Si abang langsung bilang, lu lirik yang lain boleh. Itu adik gue yang lu lirik. Karena dia tahu. Ya namanya temen pasti tahu lah kenakalan temennya gitu kan. Sering nongkrong atau apa. Lu yang lain aja deh, jangan adik gue gitu. Wah, adik kamu. Makin cinta saya kalau adik kamu. Makin cinta. Makin suka gitu kan, makin suka. Nah, si abang cerita, ini adik lagi galau. Kalau kamu bisa deketin dia. Dia deketin gak bisa, akhirnya dia deketin ibu. Jadi yang nyomblangin itu ibu sama abang. Berarti ada yang nyomblangin nih ceritanya. Yang nyomblangin. Apa yang udah Yuyun aplikasikan dari circle yang udah Yuyun dapatkan ke bisnis Yuyun? Memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Halo. Kalau Uni nggak jadi karyawan orang, Uni nggak tahu kan sakitnya jadi karyawan.